ada popok, ada pampers, ada bedak, ada minyak telon, ada kasur bayi dan lain sebagainya. Itu dari hal yang terkecil sampai kebutuhan bayi yang harganya tertinggi, dari harga yang terendah sampai harga yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Bintang Channel yang tentunya akan membahas masalah pekerjaan dan usaha Anda. Semoga usaha Anda bisa menjadi lebih maju, lebih manfaat. Dan jangan lupa silahkan subscribe tombol di bawah ini agar mendukung channel ini bisa menjadi lebih baik dan Anda bisa mendapatkan video saja secara gratis. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang masalah usaha menjaga konsumen. Bagaimana usaha kita agar konsumen kita ini bisa kembali lagi, belanja lagi, tidak bosan, kemudian kita bisa menjadi untung besar. Nah, itu akan saya berikan kepada Anda semua. Baik, di sini ada 4 jurus yang Anda bisa lakukan, itu rekomendasi dari saya. Apa saja itu? Nah, tunggu sebentar lagi akan saya bahas nanti setelah yang satu ini. Oke, seperti janji saya tadi, saya akan memberikan bagaimana cara agar konsumen kita bisa selalu belanja di tempat kita dan senang berada di toko kita. Tuh, yang pertama adalah harga. Semua usaha itu adalah orang konsumen itu suka dengan harga yang murah, yang sesuai. Jika kita tidak mempunyai harga yang tidak sesuai dengan pasaran, tentunya kita akan tersingkir. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar untuk memberikan harga kepada konsumen. Harga itu tidak boleh lebih dari toko-toko yang lain. Anda harus bisa membagi-bagi. Barang yang biasa dibeli oleh konsumen, seperti kebutuhan pokok, itu harus Anda lebih murah daripada harga-harga barang yang tidak mereka butuhkan, seperti sembako. Itu Anda harus bisa jeli dalam memberikan harga, karena sedikit saja itu selang dengan yang lain, maka pelanggan itu akan lari. Tetapi kalau untuk barang-barang yang lain, Anda bisa tambahkan sedikit harga yang agak tinggi karena untuk menutup harga itu. Jadi nanti ketika pembelanjaan dan pengeluaran itu akan balance. Jadi barang-barang yang sebagian untuk menutup barang-barang yang pokok yang Anda berikan lebih harga lebih murah. Jadi harga itu dipertahankan. Yang kedua, kelengkapan isi toko. Nah, tentunya saya contohkan, misalkan Anda buka toko anak bayi, perlengkapan anak-anak bayi. Nah, berikan kelengkapan yang baik. Jadi, ketika bayi itu apa kebutuhannya? Ada untuk minum susu, ada popok, ada pampers, ada bedak, ada minyak telon, ada kasur bayi dan lain sebagainya. Itu dari hal yang terkecil sampai kebutuhan bayi yang harganya tertinggi, dari harga yang terendah sampai harga yang tertinggi, itu harus Anda cukupi. Walaupun kalau dari modal Anda masih minim, itu harus Anda lengkapi walaupun hanya 3 biji per item. Itu harus Anda lengkapi, karena pelanggan ketika toko Anda lengkap, mereka akan kembali lagi, bahkan akan memberitahu kawan-kawannya, tetangganya, keluarganya. Nanti akan mengarahkan belanja ke toko Anda. Itu salah satu kelebihan untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, penataan tempat yang nyaman. Ketika toko Anda disusun rapi, itu akan membuat pelanggan menjadi lebih senang untuk datang lagi ke toko Anda. Apalagi didukung dengan suasana, misalkan pakai AC atau kipas angin, itu juga akan menambah daya tarik bagi pelanggan. Tetapi berbeda kalau toko Anda itu tidak teratur, itu maka konsumen akan berpikir bahwa
barang-barang yang di tempat Anda ini tidak jelas itu. Tetapi kalau sudah masuk, jadi Anda harus menyusun tempat-tempat secara strategis. Misalkan dalam pintu masuk Anda siapkan barang-barang yang dengan harga murah seperti dot minuman, kemudian minyak telon. Itu tadi bisa Anda tempatkan di bagian depan pintu untuk menuju itu. Nah, kemudian bisa lagi nanti untuk bagian stage 2 Anda tempatkan bagian pakaian bayi. Ya, lalu yang ketiga nanti Anda tempatkan bagian pampers dari bermacam-macam merek itu. Semua jenis pampers ada. Nah, itu jika Anda mengaturnya baik, itu akan bisa membuat konsumen lebih menarik kan itu. Dan bahkan jika penatanya itu baik, dia ini yang tadinya tidak beli karena melihat barang itu baik, menarik, penampilannya bagus dan harganya terjangkau, itu bisa menjadi beli. Itu. Jadi yang tadinya sebelum mau beli itu kemudian kok melihat penampilannya bagus, bisa itu ada peluang mereka akan membeli barang itu dan akan menambah tentunya belanja di toko Anda, menambah omset Anda. Yang selanjutnya adalah pelayanan dari pekerja Anda, ada pelayanan dari para pekerja. Jadi pekerja ini tentunya harus ramah, kemudian bisa melayani ketika konsumen mencari barang yang dia inginkan dan belum tahu, si pelayan ini bisa memberitahu, mengarahkan ke tempat rak-rak itu, rak-rak yang ada barang yang ditanyakan oleh konsumen. Kemudian bahkan bisa memberikan rekomendasi, misalkan seseorang yang belum mengerti tentang merek ini, yang lebih bagus merek ini yang baik untuk usia, misalkan susu untuk 2-3 tahun, 4-5 tahun. Nah itu kadang-kadang si konsumen ini belum tahu, maksudnya belum tahu mana yang lebih baik, yang lebih bagus gitu. Itu kemudian untuk dan menjelaskan ini loh yang baik untuk kebutuhan yang Anda cari gitu. Jadi intinya di dalam apa yang ada di toko Anda, si pelayan ini mengerti akan barang-barang yang mereka jual. Nah, itu tentunya yang akan membuat usaha menjaga konsumen bisa menjadi lebih menarik. Nah itu silahkan Anda terapkan jika memang bermanfaat bagi Anda. Silahkan dipakai dan saya doakan semoga usaha Anda bisa menjadi lebih maju. Dan selalu saya sampaikan salam yakin pasti bisa. Jika kita punya niat pasti bisa. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya di konten-konten selanjutnya akan saya sampaikan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.